Saya cuma ingin membincangkan beberapa hal saja mengenai persoalan-persoalan yang kiranya perlu kita pikirkan secara bersama menyambut dakwah di Aceh, menyambut dakwah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Baik. Judul yang saya berikan di sini adalah dakwah kreatif di Radio Rosis. Sekarang karena di Indonesia juga ada Kementerian dakwah kreatif, jadi semuanya bersama yang kreatif ya. Jadi juga kita ingin dakwah yang kreatif. Ini berawal sebenarnya cukup berbeda berdasar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf 9:8 Alhamdulillah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan dasar ilmu yang nyata, maksud Allah, dan aku tidak masuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atau menyuruh Rasulullah SAW menyatakan dan memberikan statement, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allahi ala basiratin. Saya mengajak kepada Allah, menyuruh kepada Allah, menyuruh untuk beribadah kepada Allah, ad'u ila ibadatillah ala basiratin. Ala basiratin ini adalah kebenaran yang nyata saya lihat. Jadi dakwah ini adalah dakwah yang nyata benar. Kebenarannya begitu nyata benar. Lihat dalam mata hati, lihat dalam pikiran, dilihat dalam setiap perundungan dan keyakinan. Jadi ini adalah dakwah yang diyakini. Apabila dakwah itu diyakini kebenaran, apabila dakwah itu nyata benar kebenaran di depan mata kita, maka dengan demikian kita akan berusaha dengan segala kekuatan, segala usaha dan daya upaya yang kurang mana. Apabila ini adalah suatu dakwah yang nyata benar, memang kebenaran adalah suatu kebenaran untuk berdakwah ataupun untuk mengajak orang kepada beribadah kepada Allah, mengajak orang lain untuk memeluk Allah. Maka dengan demikian saya akan melakukan segala usaha, segala daya upaya. Ini yang kemudian tidak cukup dengan satu usaha, tidak cukup dengan ala-ala, karena ini adalah bukan satu persoalan yang saya lihat kabur, ataupun dakwah ini bukan yang saya cuma menambahkan benar atau enggak, benar atau enggak, tapi ini dakwah yang saya yakini. Betul. Saat kita meyakini sesuatu, maka kita akan melakukan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya, untuk melakukannya. Inilah kemudian mengapa Islam datang sampai ke sini. Islam melintasi semua masyarakat di Asia dan seterusnya. Itu karena orang-orang yang meyakini dakwah Islam itu sendiri. Para sahabat yang meyakini dakwah Islam itu adalah dakwah yang benar, dakwah yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan lil alamin. Bahwa kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh saya. Artinya sifat dakwah Islam itu adalah dakwah yang benar dan itu diyakini oleh orang yang melakukan itu. Sehingga jarak antara Aceh dengan Semenanjung Barat itu menyeberangi laut. Ada kalau sekarang misalnya kalau jalur pelayaran sekarang keluar dari Jeddah harus melewati Laut Merah ke Teluk Aja
sampai tidak jelas karena memang diyakini bahwa dakwah ini benar dan harus disampaikan. Kita mendengar cerita manusia, kita mendengar cerita sejarah Islam, bagaimana orang-orang Islam melintasi utara Afrika sampai kemudian Islam sampai ke Spanyol, orang Islam sampai ke Rusia, Islam sampai di Asia Tengah dan seluruh. Itu karena mereka meyakini bahwa dakwah ini dakwah yang benar. Artinya sifat dakwah ini dakwah benar. Ad'u ila Allah ala basiratin, sesuatu yang Imam Al-Qurtubi mengatakan ala hujjatin wa burhan. Jadi dia melihat alasan yang dia melihat atas dasar ilmiah, atas dasar suatu yang memang burhan, yang melihat dalam mata hati bahwa ini adalah kebenaran yang mesti disampaikan. Itu rahasianya. Jadi kalau ada orang tanya siapa yang membawa Islam bergaji, orang yang mengatakan bahwa orang berdagang, seperti saya ingin meluruskan bahwa yang membawa Islam, yang kemudian menyebarkan Islam di bumi kita ini adalah orang-orang yang yakini dengan kebenaran Islam itu sendiri dan kebenaran dakwah itu mesti harus disampaikan. Poin pertama yang kemudian akan mendorong jika kita meyakini bahwa dakwah ini adalah dakwah yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk mengatakan qul hadhihi sabili, ini jalan, ini pilihan, ini suatu yang saya yakini, ad'u ila Allah ala basiratin. Ini bukan hal yang raba-raba, bukan hanya yang sangka-sangka, bukan yang cuma praduga-praduga, tapi ada basirah, ada sesuatu yang saya lihat nyata kebenarannya. Jadi saat itu maka kita akan coba untuk melakukan hal-hal yang kayak ini. Hubungannya misalnya dengan dakwah kayak ini adalah dakwah yang karena kita meyakini kebenarannya, kita akan berkarya, kita akan melakukan hal-hal yang merupakan usaha yang benar untuk kemudian melakukan dakwah tersebut, melakukan seruan tersebut. Jadi dakwah ala basiratin, dakwah yang kita lihat kebenarannya ini harus dilakukan, dakwah yang mesti dilakukan dan kita melihat nyata kebenaran apa yang dilakukan itu. Ini dibangun dari dasar pemahaman serta kesadaran dalam keyakinan yang ada. Jadi kalau hari ini kita ingin melakukan dakwah ada basirah, dakwah yang kita yakini kebenarannya itu maka kita harus mengerti hakikat dan tujuan dakwah itu sendiri. Apa hakikat itu? Sebenarnya apa ini? Ini untuk profesi saja, untuk cari rezeki ataupun apa sebenarnya. Nah itu sangat tergantung pada itu semua, pada niat kita kemudian. Apabila itu adalah ilallahi wa rasulih, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau itu adalah tidak dunia yusibuha, wa hijratuhu ila ma hajara. Jadi tergantung. Dan itu akan keikhlasan adalah puncak daripada amal kita, sesuatu yang akan menentukan amal itu sendiri. Berkesinambungankah, tidak berkesinambungankah satu kerja, satu amal itu pada ikhlas, pada ketulusan. Andai kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, maka daripada pekerjaan dakwah itu, saya kira maka itu akan sangat tergantung sikon. Biasanya kalau itu kita jadikan profesi, maka kita biasanya juga akan pindah profesi, karena itu tidak menguntungkan lagi. Begitu kan? Ya sama seperti dagang. Jadi dakwah itu harus dilakukan memang, karena dakwah ini juga dapat dilakukan di mana pun dan apapun dan oleh siapapun. Balaghu anni walau ayat, hadis Rasulullah SAW. Sampaikan dariku itu walaupun siapapun, saat berbicara, saat duduk, saat dalam bus, saat dalam pesawat, saat dalam kapal, saat
Jadi ini dakwah kreatif yang kita maksudkan di sini adalah dakwah yang tidak hanya melihat satu lapangan dakwah, bukan hanya pegang mic ini seperti pegang ini dan kita berdakwah, tidak, bukan hanya di podium, bukan hanya di mimbar, agar tapi juga di mana saja kita bisa berdakwah, kita bisa menyeru orang kepada Allah, kepada Islam. Saat kita berdiskusi itu, saat kita berdiskusi, kita melakukan seminar, kita berdialog, kita di majelis, kita di rangka-rangka, di balai-balai, di mana saja, kita bisa melakukan dakwah. Akan tetapi dakwah itu kita harus kita pahami dan harus memang menyerap dalam diri kita bahwa adalah sesuatu yang kewajiban yang harus dilakukan oleh mukmin. Mau di pasar, mau di mana saja kita menghayati dakwah itu sendiri. Kemudian hal yang paling penting juga dalam dakwah ini kita mengetahui sumber dakwah. Sumber-sumber dakwah Islam, dakwah Islam, maka sumber-sumber dakwah Islam. Jadi yang prosesnya panjang perlu disampaikan. Ini karena seperti perlu diawasi pasal mudik satu hadis. Al-ulama usul. Al-ulama umana usul. Jadi para ulama itu hadisnya dhaif dalam hadisnya, akan tapi itu diikuti oleh para ulama untuk melihat, untuk menekankan bahwa orang-orang alim itu adalah orang-orang yang dipercaya, orang kepercayaan para rasul. Artinya dakwah Rasulullah SAW, dakwah para rasul semuanya itu akan disampaikan oleh orang alim. Jadi ini potensi keilmuannya. Itu dan kemudian keilmuan ini yang panjang perlu kesabaran. Dan kita selalu berproses. Artinya apakah kalau saya belum cukup ilmu kemudian saya tidak berdakwah? Tidak. Kita berdakwah, kita menyampaikan apa yang kita sudah tahu betul dan sudah kita pelajari. Jadi tidak menyampaikan kepada orang lain, kita tidak berdakwah dengan hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan apa yang kita harus tahu dari Islam ini adalah akidahnya. Kalau di sini kita sudah akidah syariah, kita harus betul-betul tahu tentang akidah syariah. Karena itu adalah semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama. Jadi Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama daripada dakwah Islam itu. Dan karena itu kita harus membacanya terus, mengulang, mempelajarinya. Ulama-ulama Islam dulu juga mempelajari Al-Quran, melihat, ingin mencari apa yang Allah suruh kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan apa yang Allah larang kepada kita. Maka ulama dari zaman ke zaman, dari masa panjang masa Islam, mempelajari dan terus mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk mencari tahu apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, kepada manusia semuanya, dan apa yang Allah larang. Dan bagaimana kita harus menerima, bagaimana kita harus mempercayai, dan apa yang harus kita percayai. Ini sudah diungkapkan dan dipelajari oleh para ulama syariah dalam sepanjang zaman dan juga ulama lain. Begitu juga dalam hal syariah, begitu juga dalam hal akhlak, ada Islam. Ini adalah sesuatu yang mesti diketahui ataupun dipelajari secara terus menerus. Jadi karena ilmu pengetahuan itu tidak sebenarnya tidak punya batas tertentu. Kita terus berproses mempelajari dan itu dalam niat kita adalah untuk menyampaikan, untuk mengamalkan Islam itu sendiri, kemudian untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang kita pahami dengan benar tentang Islam itu. Jadi jangan seperti Islam ada seperti yang dikatakan seperti memakan. Islam itu adalah satu dakwah yang benar, tetapi ditangani oleh pengacara yang gagal. Jangan sampai begitu. Artinya Islam itu sesuatu yang benar, sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan oleh umat manusia. Merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia semuanya, bahkan kepada semua alam semesta ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Arsalnaka ila rahmatan lil alamin," sebagai kasih sayang kepada alam semesta.
itu seperti suatu yang sadis, apa Islam itu suatu yang menakutkan dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian lupa Islam itu. Hakikat Islam itu sendiri berganti di tangan orang yang membicarakan Islam itu karena tidak mengerti tentang Islam. Jadi mengerti sumber-sumber Islam, mengerti sumber-sumber dakwah itu sumber-sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh para ulama dari masalah yang telah menghabiskan umurnya, menghabiskan umur mereka itu untuk mempelajari, untuk mengkaji apa yang Allah sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka telah menghasilkan sangat banyak karya, sangat banyak pengetahuan. Dan kita terus berproses untuk belajar itu, tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita untuk terus memberikan Al-Quran selalu akan menjadi inspirasi. Al-Quran selalu akan bisa mengilhami kita. Dan mereka orang-orang yang dicerdaskan oleh Al-Quran, oleh sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang dicerdaskan oleh Al-Quran. Al-Quran mencerdaskan mereka, kemudian memunculkan mereka sehingga mereka menonjol di dunia ini dan mempengaruhi banyak orang, banyak tempat di dunia ini, sampai di tempat kita, sampai di kepulauan yang sangat jauh. Itu tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang dididik oleh Al-Quran itu sendiri, dididik oleh Rasulullah SAW dengan manhaj atau metode Rasulullah. Intinya kita perlu memahami Islam, dan Islam itu bisa diuraikan, setelah kita mungkin membaca, menelaah, mempelajari semua itu, kita akan mendapatkan satu surah kulliyah, satu gambaran yang menyeluruh tentang Islam yang kita pegang. Kemudian saat kita menyampaikan Islam itu kepada dalam dakwah kita akan mereka akan dapat menggambarkan bagaimana Islam itu sendiri. Jadi intinya kita selalu harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan, dan untuk mengenali apa yang benar itu sesuatu yang harus membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian berhubungan dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkataan yang tidak berhubungan itu membesarkan sesuatu yang lain. Dalam penyampaian saya membesarkan diri saya, membesarkan persoalan individu lagi. Itu sama dengan itu perlu hati-hati dalam kita mendengar dan menyimak. Tapi sesuatu yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Rasulullah SAW, membesarkan Islam itu sendiri, itu adalah perkataan atau dakwah yang benar. Jadi ini untuk mengukur secara secara cepat untuk mengukur tingkat kebenaran suatu pembicaraan ataupun suatu penyampaian. Apabila kita menerima dari seseorang tentang belajar apa, kita perlu melihat ini banyak kemananya dia, banyak kemananya dia membicarakan. Apakah itu membicarakan tentang sesuatu yang besarkan Allah SWT, takbir, Allahu Akbar, ta'awudhu, ataupun sesuatu yang kemudian membesarkan individu itu sendiri atau sesuatu. Ini untuk cara cepat mengenal tingkat kebenaran dari apa yang disampaikan dalam belajar ini. Maka dengarlah sesuatu yang apa yang kemudian membesarkan Islam itu sendiri, membesarkan Allah, membesarkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikutinya mulai para sahabat sampai dengan para ulama yang memang mereka tidak melepaskan diri daripada Allah dan Rasulullah. Itu menyangkut dengan sumber-sumber dakwah. Ada banyak hal yang didiskusikan nanti. Kemudian dakwah ala basirah itu juga kita memahami dan menyadari tentang sifat dakwah
sampai universal. Dia tidak melihat mana, siapa dan sebagainya. Itu adalah seruan yang umum khusus bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi itu adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas, pada semua orang. Jadi kita harus melihat bahawa dakwah Islam itu dakwah universal, dakwah yang meliputi siapa saja, tetap ada perbedaan. Orang Batak, orang siapakah, orang manakah, itu semuanya dipanggil untuk masuk kepada Islam, dipanggil untuk taat kepada Allah, dipanggil ke dalam kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain daripada dakwah Islam itu ya seperti rahmat, adalah kasih sayang. Sifat dakwah itu sendiri adalah kasih sayang. Kemudian juga sifat istighfar dan munirah. Dakwah Islam itu harus menjadi istighfar dan suluh yang menerangi. Orang sulit lepas dari berbagai persoalan. Orang yang galau, orang yang khawatir, orang yang gundah, Islam menjadi suluh. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Artinya Islam adalah jalan keluar, dan dakwah Islam itu mesti menjadi serat dan munirah. Dia adalah suluh yang terus bisa menerang, bisa terbuka, bisa kemudian orang terinspirasi untuk menjadi dalam mencari jalan keluar bagi kesulitan dalam hidupnya. Kemudian dakwah Islam juga kedua, kita mengurangi nas dari beliau dan sahabat anfusakum wa antum tatluna al-huda. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik kemudian kalian melupakan diri sendiri? Islam mengutamakan kedua, mengutamakan keteladanan. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ada keteladanan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah itu ada. Dan mulai apa yang diyakini, apa yang dipercayai, tentang tauhid dan sebagainya, sampai kepada akhlak itulah Rasulullah itu adalah ungkapan daripada orang sebagai ekspresi kepada itu. Itu adalah sifat dakwah keteladanan. Sifat dakwah yang lain, basyirah wa nadhira. Sifatnya adalah basyirah wa nadhira. Dia memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Jadi ada kabar gembira dan tidak peringatannya di dalam peringatan. Jadi bukan lucu kan? Jadi tidak dakwah Islam yang ada yang tidak ada lucunya. Itu bukan. Dalam dakwah Islam kita harus sampai pada mereka adalah basyir, kabar gembira. Kabar gembira yang benar. Kabar yang gembira, misalnya Allah menggembirakan orang-orang yang meninggal syahid, meninggal dalam fisabilillah itu dengan syurga. Allah menggembirakan mereka yang berbuat saleh dengan pahala. Bahkan Allah menggembirakan orang-orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, muamilah saleh, kemudian mereka berbuat baik, beramal saleh. Itu Allah menggembirakan orang-orang yang berdakwah kepada agama Allah, orang-orang yang dalam pengertian dakwah yang paling umum adalah orang yang memperkenalkan Islam, mengenalkan Islam, kemudian mendidik orang lain Islam, kemudian mengajak orang lain untuk mempraktikkan Islam. Itu pengertian paling umum mungkin daripada dakwah Islam itu sendiri. Jadi kita mengajarkan Islam, kita yang mengajarkan Islam, membuat kita mengerti tentang bagaimana akidah, bagaimana syariahnya, bagaimana tentang akhlak dan
bahwa dakwah ini selalu harus disampaikan meninggalkan seperti khutbah. Tidak begitu saya akan bilang bahwa dakwah itu begitu luas dan besar. Jadi dakwah Islam bersifat bersih wa nadhira, yang memberikan dan memberikan peringatan, diingatkan. Kemudian ada banyak sifat-sifat dakwah Islam, sifat-sifat dakwah yang ini juga lagi billahi wa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta qattan ghalidhal qalbi lam qattu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Apabila kamu kasar, kemudian hatinya keras sesuai beragam berdiri. Jadi tetap sifat dakwah itu juga dengan lemah lembut pada saat waktunya. Dan yang kelanya dakwah juga nanti bersifat jihad. Dia saat waktu dakwah itu yang dituntut dalam waktu yang dituntut dakwah itu berjihad, bertarung, berkonfrontasi, berdialog kuat. Itu waktunya juga dakwah itu jihad. Dan kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin Islam masa-masa Islam khulafa pada zaman dahulunya mereka membangun angkatan-angkatan perang besar dengan armada besar untuk melakukannya sebenarnya untuk membebaskan orang supaya dapat memilih. Terkadang banyak tempat di mana penguasanya mengendali tiran ataupun diktator menyekap rakyatnya supaya tidak bisa memilih agama lain ataupun tidak memerdekakan rakyatnya untuk bebas untuk memilih apa yang diyakininya. Saat itu kekuatan Islam atau kekuatan politik Islam datang dan membukakan negara itu, membukakan daerah itu supaya kemudian masyarakatnya bisa memilih. Seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Beliau membukakan konstitusi Nobel supaya kemudian orang-orang di sana bisa memilih siapa masuk Islam, siapa yang akan berserah, dan dakwah Islam dapat bekerja dengan baik, mengajarkan orang-orang. Jadi di tempat yang dilarang ada dakwah Islam masuk, maka kekuatan politik Islam, kekuatan militer Islam akan masuk ke sana dan membukakan tempat tersebut. Maka itu disebut dengan futuh, pembukaan, pembebasan, supaya orang-orang di sana dapat memilih, dapat melihat, dapat menerima ajaran Islam. Dakwah sampai kepada tingkat terhadap itu pada kemudian. Jadi ini semua sifat dakwah yang perlu kita mengerti secara praktis sehingga kita tidak menjadi orang yang mendakwahkan Islam, tapi orang yang kemudian lari daripada Islam. Dibasyiru wa la tunabbiru kata Rasulullah SAW. Jadi apakah mereka itu? Apakah mereka itu? Dan jangan buat mereka lari. Maka itu juga dengan pula yang suka kerja. Saat Rasulullah SAW pada suatu hari datang Arab Saudi meminta kami Rasulullah yang itu ada kami Rasulullah. Dan orang Badui dia Muhammad berikan ambil semua. Dan Nabi Rasulullah ambil semua. Saya itu pula orang-orang Badui itu, orang Arab itu, kemudian dengan senangnya dia lari ke kaumnya. Masuk Islam semua karena Nabi Islam itu orang yang tidak takut miskin, yang tidak takut miskin, tidak bakti, tidak kikir dan kemudian tidak takut miskin. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rezeki. Maka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak takut miskin. Orang kemudian dibantu tarik dengan itu. Jadi terkadang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut, tidak begitu mengambil serius orang-orang Arab Badui yang melakukan rasa dia, dan ini kemudian menjadi teladan, dan ini kemudian menjadi suatu ketertarikan hati untuk memeluk Islam, untuk dekat dengan Islam. Itulah yang dalam dakwah pada basirah. Kemudian
psikologi itu dalam ilmu riwayat itu banyak sekali jenis penyakit sindrom macam dan sebagainya. Karena kajian-kajian kadang-kadang memang ya kajiannya juga orang sakit juga. Makanya banyak lagi tambah penyakit tua. Jadi itu juga antropologi. Kadang-kadang ilmu itu dibuat rumit oleh ahlinya. Nah, kita tidak perlu terjebak dalam kerumitan yang dibuat oleh ahlinya. Karena saya sangat berfikir tentang kelas ini sehingga saya menjelaskan tentang kelas ini tidak rumit. Apa-apa saya jelaskan. Karena saya berfikir dalam fokus pada. Jadi kerumitan itu kadang-kadang dibuat oleh ahli bidang satu dia membuat. Kita perlu menyederhanakannya kembali. Apalagi dalam dakwah, untuk apa kita sampaikan kepada banyak orang yang mudah dan dapat dimengerti. Jangan kita buat di kali di depan orang ya sakit jantung orang kan. Nah itu nanti kalau Allah dan seterusnya. Pilih waktu yang bagus itu juga bagian daripada dakwah, tapi dalam majelisnya tersendiri, dalam susah dalam sangat ataupun nanti ada ini berdapat nahwin kufiyun ataupun basriyun sudah istri turun nada yang kita bawa ke dalam masyarakat. Itu juga tidak bijaksana. Jadi kerumitan seperti itu hanya kita berikan tempat di dalam ruang-ruang khusus, saat dalam kajian, saat dalam takdir, dalam pemaksaan tertentu, dalam membahas dan seterusnya. Sementara dalam ruang-ruang dakwah yang umum, kita akan mengambil yang bagian yang menyederhanakan, menjelaskannya dengan mudah dan dapat dimengerti dan sampai langsung ke dalam intinya. Nah, kalau dalam ruang ini khusus ya, khusus, bukan yang umum. Jadi kalau kita bicarakan sedikit demi itu memang pada tempatnya dalam ruang yang memang khusus supaya disediakan, sudah kasih, sudah ruang yang mudah supaya mudah bagus. Jadi pentingnya kita mengkaji tentang manusia, kita mengerti tentang manusia. Kana insan halu'a, kana insan dha'ifa, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia dan bagaimana manusia dan bagaimana realitas sosialnya, manusia, bagaimana manusia berinteraksi dan seterusnya. Jadi mungkin pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang barat juga penting, ada pentingnya mungkin kita simak sejauh yang berguna bagi mereka. Akan tapi kita bahwa Islam juga di sepanjang masa mulai dari Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan tentang manusia dan tentang ijtima, tentang sosial manusia. Kemudian juga para ilmuwan Islam itu sendiri sudah sangat banyak menempatkan ilmu mereka tentang manusia. Jadi fokusnya itu adalah pada manusia. Dan dakwah itu juga menargetkan manusia. Ini nggak ada dakwah menargetkan kambing lembu dan sebagainya. Memang dakwah itu menargetkan manusia, maka manusia itu perlu dimengerti. Bagaimana penjelasan Allah SWT menjelaskan tentang manusia itu, apa sifat manusia itu, dan apa watak manusia itu. Nah, ini yang perlu kita amati, kita pelajari secara proses bagi kita yang bekerja di lapangan dakwah, ataupun bagi siapapun yang akan menyampaikan dakwah Islam. Jadi kita tahu bagaimana misalnya kejiwaan orang yang sudah berusia lanjut, kejiwaan para remaja, kejiwaan yang muda, orang tua. Ini adalah suatu hal yang perlu dan penting untuk dalam dakwah, untuk mewujudkan dakwah dalam manusia, dakwah yang memang sadar, dakwah yang berwawasan. Kemudian juga penting juga kita memahami berbagai bentuk lapangan dakwah. Seperti yang kita sebutkan tadi, dakwah itu tidak hanya di mimbar, tidak hanya di panggung, tapi dakwah itu sama seperti hidup, di mana saja. Apalagi dalam masa hari ini. Nah, ini yang berkait dengan apa yang kita bahas tadi,
bahwa sekarang kita mengenal konten kreator. Ini kita dakwah kreator. Artinya kita memproduksi konten dakwah, baik untuk media sosial ataupun untuk apapun yang dalam digital dan sebagainya. Ini adalah masanya, dan mungkin buku-buku serta ini adalah apa yang disebut oleh Strauss ataupun dalam klasifikasi generasi apa yang disebut dengan GZ. Kalau saya generasi X, karena nggak masuk dalam klasifikasi ini, klasifikasi di Strauss itu ada bahwa 80-an sampai dengan tahun-tahun pertengahan 90-an, 97, 96 itu merupakan generasi milenial. Ya, itu era ini sekarang sudah lewat generasi milenial, sudah generasi Z, kemudian generasi Alpha dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana klasifikasi mereka. Intinya bagi kita adalah kita ingin menghadirkan isu generasi baca Islam, generasi baru sekarang di zaman ini yang sudah berubah, yang mungkin akan kita bicarakan nantinya. Jadi kita bisa melihat di sini berbagai bentuk lapangan dakwah itu harus diisi. Saya juga sebagai peneliti sejarah, saya bukan peneliti sejarah betul. Saya cuma melihat bahwa di Aceh ini memiliki jejak peninggalan para pendahulu yang sangat yakin dengan Islam. Bahkan mereka sangat bisa memperlihatkan dengan jelas, menjadi satu buktinya bahwa memang Aceh itu serambi Mekah, begitu dekatnya dengan Mekah, sehingga mungkin semua bukan saja ilmu pengetahuan yang ditransmisikan ke dalam ke masyarakat Aceh, tapi juga bentuk seni budaya. Mereka memiliki kaligrafi yang sangat indah yang terpahat di tulisan Aceh. Itu mengungkapkan bagaimana transmisi budaya dan seni Islam itu masuk ke daerah yang sebenarnya sangat jauh dengan Arab, sangat jauh dengan semenanjung Arab. Akan tapi itu menunjukkan begitu yakin mereka dengan Islam. Begitu kuat mereka memegang Islam. Itu alasannya dan kenapa itu kemudian harus diungkapkan, karena menurut saya itu adalah satu keajaiban Islam. Islam bisa mempengaruhi tempat di mana cara berbicara orang Arab, cara berpikir juga bukan berpikir. Lingkungannya juga sangat jauh berbeda dengan lingkungan Arab dan seterusnya. Maka tapi Islam bisa mendapatkan tempat yang luas dan sangat mengakar di dalam masyarakat Aceh. Itu adalah satu keajaiban Islam. Maka saya akhirnya memulai lagi dan tidak mengerti kalau Islam itu dimasuk oleh pedagang atau sebenarnya bukan, tapi oleh Al-Quran itu sendiri, karena Islam itu sendiri sangat meyakinkan. Jadi setelah kita pusing-pusing, setelah kita melewati banyak membaca banyak filsafat, dakwah, dan seterusnya, dan ingin dalam pencarian yang begitu berliku-liku agar tapi akhirnya kita menemukan satu ujung. Sebenarnya saya sendiri di Fakultas Sosiologi di Ustaz Akidah filsafat, karena kita harus mulai berkenal di dalam filsafat, perkabaran dan seterusnya. Agar tapi kemudian pada ujungnya kita mengerti dan tahu secara yakin. Terlampau banyak kadang-kadang membawa berdoa, padahal memang Buddha itu memang sudah di depan kita. Dan jika jauh dan lebih Buddha dan tertib. Jadi kita cari petunjuk, jangan cari petunjuk di filsafat para filsafat di filsafat. Karena itu tidak percaya akan tetapi kalau menurut saya Allah sudah menurunkan agamanya dan itu adalah petunjuk. Dan satu-satunya kitab yang secara nyata, secara tegas menyatakan bahwa itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Ungkapan sangat meyakinkan. Kita aja lagi. Ungkapannya sangat meyakinkan, pernyataannya sangat meyakinkan. Orang-orang seperti saya pernah mungkin ya
waktu sepertinya terasa akan lebih bermanfaat dibanding mencari kebenaran di tempat yang memang tidak akan menyimpan kebenaran dan tidak ada kebenaran di sana. Akan lebih untuk membaca luaskan, untuk melihat bagaimana orang berpikir, itu silahkan saja. Nanti tidak kita akan menghabiskan waktu dalam kerumitan yang tidak perlu. Kita melihat, oh ini sudah rumahnya tak mau. Maka tapi musuh bola ini sudah pencet ya orang. Tinggalkan jadi yang lebih lurus dan lebih berfaedah untuk kita mempelajarinya dan kemudian untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi tentang manusia kita perlu tahu, tentang realita sosial kita, tentang masyarakat kita perlu tahu. Tapi tidak selalu harus berpikir, ataupun tidak harus mengambil sesuatu yang diproduksi oleh orang lain ataupun yang diimpor dari Eropa. Kita mempelajari masyarakat. Ini kita datang dari seluruh pelosok Aceh. Ada yang dari Sebelu. Alhamdulillah. Ada dari jauh-jauh harus melewati laut juga sampai ke Banda Aceh. Alhamdulillah sampai mudah-mudahan bermanfaat dan sampai kembali ke daerah masing-masing juga. Artinya masyarakat Sebelu atau masyarakat Singkil. Saya pulang Februari kemarin di Singkil dan di Sulsel juga di Aceh Tenggara. Semua kita bisa mengamati masyarakat kita sendiri, tahu tentang kampung, tahu tentang bagaimana masyarakat kita berpikir dan sebagainya. Itu sudah. Yang penting kita tahu itu. Tidak mesti membaca buku warna menurut teori antropologi begini teori, tidak perlu juga. Jadi singkat aja, ini aja. Kita mengamati masyarakat kita, bagaimana kehidupan mereka, dan kita sebenarnya lebih tahu tentang masyarakat kita. Bukan orang-orang yang datang seperti saya datang saya Aceh Tenggara cuma kita pernah dua kali tidak berbicara Aceh Tenggara juga. Apalagi orang yang memang tidak jauh. Bahkan ahli antropologi dari mana dia tidak begitu perlu kenapa mereka. Kita tahu dan kita mengamati, kita mencatat tentang masyarakat kita. Kita tinggal di pinggir laut, kita tahu bagaimana masyarakat kita di pinggir laut. Kita tinggal di gunung bagaimana. Nah ini adalah memahami realitas sosial masyarakat kita sehingga kita tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditumbuh kembangkan. Ini sudah baik, tinggal ditambahkan baik lagi. Dengan sudah baik juga berusaha. Orang sudah mau baik-baik, salat, semua sudah salat jemaah. Tentang kita bawa mazhab yang enggak bawa apa-apa, dapat habis itu orang kita tidak jadi salat lagi. Yang sudah tumbuh baik-baiknya saja. Kemudian dalam dakwah Rasulullah juga seperti kita rujuk, ada kompromi. Biarlah. Tapi sedikit demi sedikit kemudian itu dibaikkan kembali. Jadi ada waktu-waktunya kita tidak harus ujung menyodok. Kalau saya tegas ini harus semua dakwah banyak gitu. Dakwah tidak revolusi. Dakwah itu selalu persuasi. Dakwah itu mengambil jalan yang wasau bil haqqi wa wasau bis sabr. Menggantikan hak dengan sabr ini suatu yang sebenarnya sangat susah. Al-haq kulil haq wa kana muqam. Biasa kebenaran itu pahit. Kebenaran itu suatu yang susah diterima. La yuhibbuna an-nasihin. Itu orang-orang dalam Al-Quran disebutkan satu ungkapan Nabi di dalam Muhammad Nabi dalam satu surat itu. La yuhibbuna an-nasihin. Orang-orang itu tidak suka orang yang menasihati. Nabi itu ratusan tahun berdakwah dan tidak ada yang mengikutinya dan sebagainya. Hal yang benar itu sulit. Maka digantikan wadawasau bil haqq wadawasau bis sabr. Kerja orang dakwah itu memang kerja kesabaran. Jadi itu dakwah yang ada basirah. Kerjanya kerja kesabaran agar nanti ini di nasional Islam nggak kirim gaji kemudian kita udah angkut udah protes bahan awalnya jangan itu dakwahnya dilakukan bukan dakwah Rasul tapi dakwah itu dakwah
Kalau ada apa pernah saya tanya dulu sekarang dulu. Dengan program nasional nggak ada anggaran. Jadi jadi kedengarannya lupa walaupun itu betul misalnya karena soal syariat Islam tidak ada anggaran. Syariat Islam tidak ada anggaran, saya rasa ini penting kita syariat Islam syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada anggaran. Yang seharusnya anggaran itu memang harus untuk syariat Islam dulu yang lain. Tapi untuk syariat Islam tidak ada anggaran, kalau ada impor dan sebagainya ada anggaran, jadi suatu hal yang ganjil aneh mungkin Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Kemudian pentingnya kemauan kreativitas. Ini karena dakwah ini adalah dakwah yang benar, maka kita harus kreatif. Dan itu dia tahu bukan. Habis dia tahu. Jadi selalu seperti saya tidak bisa seperti saya. Itu saya kira kita tidak betul-betul tidak meyakini bahwa dakwah ini dakwah. Kalau dakwah ini kita yakini sebagai dakwah kreatif, kita mencari cara, mencari hilang bagaimana orang sesat. Sekarang perbatasan, saya lihat ke Baru melewati kawasan Semarang di Danau Toba. Ada himpitan perasaan yang luar biasa. Pulang dari sana saya juga sakit. Itu himpitan perasaan karena apa yang kita lihat di sana berbeda dengan suasana di Aceh. Padahal itu kita keadaan kita mendengar Al-Quran sudah di Banda Aceh ini setiap waktu salat kita selalu mendapatkan hidangan bacaan Al-Quran dari Al-Quran Masjid Baitur Rahman dan sangat bagus, sangat indah dan kalau katakan ada yang juga dari Banda Aceh yang kota Islamnya itu dah di suara itu yang setiap waktu salat selalu ada. Kalau kali-kali itu sudah tidak ada lagi mungkin apa yang membuat Aceh berbeda dengan tempat lain mungkin baru kali jadi di sini kita mendapatkan lantunan Al-Quran itu hampir mungkin setiap waktu bahkan malam-malam dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saya hidup di Teruduk di sana. Tak pernah mendengar itu. Dan merasa berdosa dan merasa bersalah andaikan kita tidak bisa memperdengarkan Al-Quran itu dan guna Al-Quran suara firman Allah SWT itu untuk mereka. Jadi Aceh ini nikmat-nikmatnya dengan syariat Islam, nikmat-nikmatnya dengan kehidupan Islam. Sementara banyak orang di samping bahkan ada sudah mereka tidak bisa menikmati Al-Quran itu. Alawah keindahan kemanisan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dinikmati. Itu sesuatu yang membuat kita kemudian terhimpit rasa indah-indah. Jangan-jangan kita terlalu berdosa. Apalagi jangan kali juga bahkan di dalam kawasan Aceh sendiri. Di saat persoalan bahwa ini termasuk saya mungkin orang-orang yang seperti keluar kemudian mendapatkan ilmu dan seterusnya suka pulang ke ibu kota karena ibu kota menjanjikan banyak bisa diberikan banyak hebat kan. Kemudian bagian-bagian di pedalaman, bagian-bagian yang di kampung-kampung itu yang sudah terabaikan, sudah keadaan. Saya berpikir suplai pengetahuan agama Islam untuk mereka itu dari mana sebenarnya. Paling kalau ada pun itu dari Minasah. Dia beberapa malam seminggu di Minasah ada orang yang ngaji Jawa, beberapa untuk ini untuk masyarakat dan untuk kampung-kampung dan suplai ilmu pengetahuan Islam untuk masyarakat di kampung itu. Dulu saya sekarang mengatakan orang penceramah lagi pernah berjamaah. Tapi dulu pernah berjamaah. Itu terjadi maka malah terjadi kompetisi dan dalam penceramah. Jadi saat dalam lingkungan itu bukan ta'awun, bukan saling bahu-bahu
kampung dekat gunung mana misalnya, yang mungkin jumlah sedekahnya mungkin itu cuma bisa kasih sedekah 100.000 lah paling kan. Kemudian ada pas kemudian datang tangan dari alur misalnya di jalur Jawa. Pasti yang kemudian yang ditugaskan sana pasti asistennya yang di masjid besarnya yang mungkin ini bisa sertifikat jauh berbanding dengan syukur yang sertifikat. Saya di lingkungan itu hidup. Nah ini pernah teramati bahwa hal-hal yang seperti itu hidup dalam berceramah. Hidup kemudian kompetisi. Hidup kemudian hal yang tidak saling. Ya walaupun tidak merendahkan secara langsung akan tapi tidak. Jadi perebutan pengikut, perebutan peserta, perebutan hanya. Jadi ada perebutan seperti itu. Saya kira ada hal yang tidak sehat dan mudah-mudahan dan saya sangat berharap misalnya kita berkumpul menjadikan amal hari ini menjadi bulan yang dirahmati oleh Allah SWT dan semoga selalu ada koneksi. Nomor saya pernah dibacakan 3 kali agar tapi dengan komunikasi aja itu lebih penting untuk sharing, untuk berbagi, ini ada persoalan. Dan saya kira mungkin menjadi beberapa perkumpulan atau perkumpulan besar dari perkumpulan hari ini ada perkumpulan beberapa hari yang dilakukan oleh masyarakat itu perkumpulan persatuan kami untuk saling berbagi kemudahan. Dan kemudian kalau tempat saya biasanya di bersama masyarakat pergi sejarahnya itu ya betul. Datanglah sekali-sekali bawa siapa mau berkunjung sering ada pameran dari kecil untuk sejarah Aceh, bagaimana sejarah Aceh dengan dakwahnya sendiri dengan Islam itu sendiri dan silakan berkunjung ke sana. Dan kalau ada persoalan apa-apa dan menyangkut dakwah, menyangkut problem masyarakat, sampaikan saja. Itu baru boleh dihidupkan telepon dekat artinya kalau persoalan itu menyangkut dengan masyarakat dengan persoalan yang kita hadapi dalam memperbaiki masyarakat dan saya sangat ingin berkunjung ke Semeru sana. Pulau-pulau kita yang jarang berkunjung. Artinya semua itu kemudian terabaikan oleh karena kita tidak mengunjunginya. Maka kunjungilah. Kalau kita pun ada dan pengetahuan apa yang kita ingin sampaikan tentang Islam, yaitu benar yang kita punya rezeki, kunjungilah tempat. Jadi dalam sejarah itu yang perlu diketahui bahwa banyak bagian bagus sampai ke Mandailing atas, sampai ke Kukuban Yaman dan sebagainya itu sebenarnya kawasan Provinsi Aceh itu. Sana ada gubernur Aceh, sana ada panglima apa-apa yang dikirim oleh Sultan Aceh di kawasan itu dan orang Aceh sering berkunjung Nias dan seterusnya. Konflik baru-baru ini juga sebenarnya itu kalau kita ingin lebih besar kita perlu saya pikir ya silakan ambil pulau itu, tapi kami ambil sampai menjadi atau ambil sini kalau boleh. Nah gitu. Jadi kalau mau dibuat dengan pulau itu kita ambil yang sini kalau sertifikat dan satu semua lepas masuk Aceh. Nah gitu. Karena sebenarnya itu kalau kalau kita inginkan perbatasan lebih luas, maka Aceh itu supremasinya lebih mudah dan lebih orang itu dulunya itu dilaporkan oleh orang Prancis yang berlayar di sini tidak bisa berdagang, tidak bisa menjual adanya kalau tidak ada izin Sultan Aceh. Itu tercatat dalam sejarah dan tulis dengan pasti bahwa itu memang budaya Aceh. Kan tapi kemudian kita dengan Belanda juga diawali oleh persoalan perbatasan yang sudah dicaplok oleh Belanda. Jadi itu kan sudah sangat kompromis kita dengan perbatasan hari ini. Kalau kita ingin mengangkat persoalan dengan sejarah yang lebih jauh dengan konflik Aceh dengan Belanda pada masa itu, maka Nias itu akan masuk ke Aceh. Nah
itu. Karena dan sendiri diperlukan oleh orang-orang Aceh. Intinya bukan persoalan tanah saja, persoalannya adalah kunjungan. Kita mengunjungi kembali, kita pergi untuk datang kembali dan dalam waktu-waktu saya pergi di Baru selalu ada kenangan baik tentang Aceh dan selalu ada kerinduan masalah pos sepertinya agar orang Aceh bisa datang dan membawa sinar itu kembali menjadi sirajan munir, menjadi suluh. Maka kita perlu mempersiapkan diri, mempelajari apa yang harus kita pelajari dengan baik untuk kita sampaikan kepada, untuk kita kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang seharusnya dan sudah menjadi kewajiban orang Aceh itu untuk berkunjung. Mereka melihat saudara-saudara yang pernah dipersatukan dulu oleh orang-orang. Saya cukupkan di situ. Baik, kemudian kita akan menindas bagian lain tentang dunia saat ini. Mungkin yang dunia yang sudah sangat kita perhati dengan globalisasi. Intinya sekarang kita sudah berdiri kiri. Artinya kalau di pada Aceh, mohon maaf juga beberapa ada lebih kiri kita di Singapura, ada Australia, ada yang saya juga diangkat dengan wanitanya, dengan teletinya juga. Ya kalau kau sini nanti ke bawahnya udah celana pendek, ambil itulah. Pokoknya lebih mirip, kemudian bahasa kita juga banyak campur-campur Inggris, juga di iklan-iklan maupun reklama-reklama, baliho-baliho sudah ada Inggris-Inggrisnya. Itu akibat daripada globalisasi. Jadi itu pengaruh globalisasi yang sebenarnya sulit itu menghambat semua karena waktu itu sudah datang. Agar tapi di sini yang intinya yang kita katakan bahwa bagaimana kita ingin menggantikan dakwah dengan globalisasi ini. Orang-orang dulu dakwah, dan itu globalisasi dan itu universal. Mereka datang sini akan tetapi tidak menggantikan budaya, tidak memusnahkan budaya orang lain. Saat kita orang Aceh ini dipengaruhi oleh Islam ataupun datang dakwah Islam, kita menyembah Allah SWT. Jadi tapi masjid kita tetap hukum tiga, seperti masjid Malaysia dan seterusnya. Kemudian pakaian kita masih seperti pakaian orang Aceh. Jadi tidak menggantikan apa yang menjadi budaya kita. Itu tak bahasa. Jadi kompromi jawaban memperkaya. Maka budaya Islam, apa yang kita pelajari dalam sejarah budaya Islam adalah kebudayaan sangat kaya. Dari mulai Cina, orang Arab saja 22 negara Arab itu tidak satu potongan, satu rumah, satu gedung, satu rumah. Mihrab masjidnya berbeda, kemudian menara masjidnya berbeda dan seterusnya. Jadi tetap hal-hal yang lokal, hal-hal yang menyangkut dengan budaya setempat kita dijaga dan dilestarikan. Itu dakwah Islam dan kita pernah menjadi global lain dengan globalisasi budaya populer juga medsos, media massa ini memperkenalkan ide-ide baru yang biasanya itu diproduksi, ide-ide diproduksi oleh Amerika, kemudian juga Korea Selatan. Jadi sekarang sudah Korea macam-macam, pokoknya gaya hidupnya dan juga paling parahnya adalah cara berpikir. Semua itu menjadi tantangan dakwah dalam kita menyelamatkan dakwah Islam itu sendiri, nilai-nilai Islam, akhlak dan moral Islam itu sendiri. Kemudian juga dengan budaya Aceh yang sudah menyatu dengan Islam. Budaya Aceh yang sudah menyatu dengan Islam. Tidak ada budaya Aceh yang tidak berhubungan dengan Islam. Semuanya berhubungan dengan Islam. Mulai dari semua kan dari itu berhubungan dengan Islam. Yang dirayakan di dalam budaya masyarakat Aceh ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Jadi itu pun kemudian hari ini sudah datang penafsir budaya ini yang mencoba memisahkan adalah budaya Aceh dengan Islam. Itu juga menjadi tantangan dakwah untuk mengembalikan bahwa Aceh tidak pernah keluar dari Islam dan tidak pernah memiliki budaya yang selain diinspirasi oleh Islam. Itu persoalan dengan globalisasi. Maka tantangan dakwah itu banyak. Kita perlu terus membaca, harus mempelajari. Dan baik sekali. Kalau kita memiliki alat bahasa,
terus berkoneksi dengan sumber-sumber ini. Karena kepustakaan dalam bahasa Indonesia tidak tentu dan diajar. Jadi andai kita juga mengasah terus bahasa Arab kita sehingga kita dapat mengerti warisan yang tinggal yang pernah terdahulu dan berusaha juga bukan mungkin warisan orang Arab, tapi warisan orang Aceh juga dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Arab, dan banyak ulama yang menulis dengan bahasa tersebut. Andai kita terus bisa mengasah bahasa Arab dari yang luar sehingga kita dapat berhubungan dengan sumber-sumber dakwah ini dengan lebih besar, dengan lebih kuat, insya Allah akan lebih baik untuk bagi kita selain dalam menghadapi tantangan dan tawaf. Kemudian dakwah bid'ah. Nah, keadaan yang kita masuk sini bukan keadaan pribadi saja, bukan tapi keadaan lingkungan kita, keadaan masyarakat kita, keadaan kota kita dan sebagainya. Jadi satu hal dari dakwah ini bukan saja dan saya tidak temukan sejarah sumber sejarah sipil yang sangat banyak suku-suku masuk suku ada dalam sipil juga. Itu ternyata mereka mengutus orang-orang ke Bandar Aceh Darussalam untuk menjumpai sultan, kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi tidak selamanya dai yang datang ke tempat-tempat itu. Akan tapi justru orang-orang lain. Masa Rasulullah itu ada wufud, ada utusan-utusan, ada masa Khalifah Rasul juga ada utusan-utusan dari berbagai tempat untuk menghadap Rasulullah SAW, kemudian untuk menghadap para khalifah, para sahabat untuk kemudian masuk Islam dan untuk menyampaikan Islam. Jadi dia selalu dai ada, akan tapi ada orang-orang yang mencari Islam itu, mencari kebenaran itu, sangat kebenaran itu terang. Bandar Aceh dulu yang pernah menjadi tempat yang terang dengan dakwah Islam, dengan apa yang diberikan oleh Islam sebagai rahmatnya, terkenal dengan ilmu pengetahuannya, terkenal dengan bandar pelabuhan yang kaya, yang hebat, kemudian juga terkenal dengan aktivitas dan keindahan yang ada di sini. Semua orang kemudian akan datang ke sini. Orang Simalungun sampai hari ini tidak terpikat hatinya dengan di keris Simalungun itu ada dirham Aceh, ada dirham emas Aceh yang ditempel di genggamnya. Begitu dekat mereka istana untuk mengambil tabarukkan barokah dan seterusnya. Itu karena memang Bandar Aceh pada waktu itu adalah masyhur sebagai bandar Aceh, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang cerdas. Jadi orang selalu tertarik dengan pintar, baik, cantik, mudah hati, mau berkontribusi dan sebagainya. Orang akan tertarik dengan itu, dengan menciptakan kota kita yang Bandar Aceh secara umum sebagai tempat yang seperti itu. Kalau sering dulu dalam kerajaan dibilang Baldatun Thayyibatun, orang pun lapor. Jadi membuat Baldatun Thayyibatun itu sehingga kemudian kita menjadi tempat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, dan salah dan jelasnya banyak yang mungkin yang agak awal-awal. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih berikan kepada narasumber kita yang telah banyak menyampaikan. Banyak gede-gede. Oh, dua juga. Ini aja. Kapan dulu nih? Oh, ini juga. Luang ke isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Kanafi, asal dari Sepuluh Sarawak. Jadi tertarik saya Abu Gendung Yudin melihat geografi beliau dengan luar biasa. Jadi ada sedikit pertanyaan yang mungkin ini berguna bagi kami semuanya sebagai pemula, karena ini dari muda tadi. Berarti kalau muda sama dengan pemula. Adapun pertanyaan kami ialah
mohon pencerahan dari Abu tentang pengalaman dalam berkelilingnya Abu berdakwah, terutama dalam kondisi kami di daerah kami suku Salak yang memang dari berbagai macam suku dan budaya yang sudah masuk di kota kami. Mohon pencerahan dari Abu karena pengalaman dari Abu luar biasa, dan apa yang kiranya nanti bisa kami nilai sehingga kami tidak rentan akan salah melangkah. Terima kasih. Akhiri wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Aceh Utara. Begini Ustaz, saya sangat tertarik dengan globalisasi. Selama ini kami berangkat ke sini mungkin dari atas keresahan Ustaz. Kami berangkat dari resah, dan selama ini saya pribadi telah lama melakukan dakwah-dakwah ke berbagai macam dari masyarakat, baik dari kalangan generasi anak-anak, muda, bahkan sampai yang senior. Jadi saya membuat master plan dakwah itu. Saya buat paket dakwah siapa yang akan tersesat, termasuk cara metode yang saya pakai adalah selain loyalitas, selain bijaksana, juga persuasif dalam mengajar. Saya melihat di daerah memang kita sangat kurang akan ilmu pengetahuan tentang sirah baik nabawiyah maupun di daerah Ustaz Aceh. Jadi yang ingin saya tanyakan pada hari ini adalah saran Ustaz untuk kami ini. Saya sering mengajak teman-teman baik kalangan muda maupun kalangan tua itu, setiap kali ada momentum ceramah itu pasti saya selipkan tentang sejarah Ustaz. Karena saya juga termasuk yang sangat suka, tertarik dengan sejarah, apalagi tentang Aceh kita. Bicara soal Aceh zaman dulu dan sekarang, bahkan yang baru-baru ini mereka kedepankan di TikTok tentang masalah sejarah peperangan Aceh, baik di era konflik maupun apapun, maupun di Negoro. Karena yang saya tahu, saya pernah membaca buku sejarah Dr. Hussein Hasan dari Lima Aceh ke Stockholm, Swedia. Jadi selama ini kan diperdebatkan mana yang betul sejarah, itu mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi yang saya adalah saran Ustaz untuk kami, untuk saya pribadi mungkin bagaimana cara referensi saya agar sejarah yang saya katakan kepada masyarakat ini bukan sejarah simpang siur Ustaz. Karena saya sering mengajak, kebetulan saya dari lembaga mengajak satu-satu itu berkunjung ke museum, berkunjung ke tempat-tempat sejarah, tetapi sejarah yang dikatakan itu kadang-kadang beda versi Ustaz yang kita tahu. Nah ini saran dan Ustaz pada saya bagaimana mencari referensi yang memang konkret sejarah Aceh itu seperti itu dari awal mula. Karena Aceh itu punya sejarah histori yang sangat panjang yang membuat nama kita Aceh ini menggema di seluruh dunia. Itu mungkin yang saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya bertanya sedikit mengenai materi hari ini, yaitu dakwah kreatif di era globalisasi. Bicara masalah dakwah kreatif, pasti kita menemukan mistik-mistik ataupun permasalahan-permasalahan yang mungkin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiflan Al-Jifari, saya perwakilan dari Bengkala Sowe. Sedikit ingin bertanya Ustaz, kita pasti menemukan permasalahan dalam dakwah kreatif ini. Dakwah adalah hak seluruh kalangan Ustaz. Jadi akan tetapi ada pemahaman berbeda dakwah di antara anak muda dan kalangan orang tua. Berdasarkan realitas empiris yang telah kami rasakan, kami dari sebuah forum dakwah itu membuat kajian di sebuah workshop. Gunanya untuk menarik hati, gunanya untuk mengundang para Gen Z biar bisa bergabung. Tapi ada pendapat daripada orang tua
yang perumpamaan. Nah, ini kami Ustaz meminta bagaimana dan seperti apa yang harus kami lakukan agar orang tua dan anak muda ini bisa sepemikiran. Karena lagi yang kita dengar nasihat orang tua dia anak muda. Jadi akan terbentuknya sebuah fondasi kemakmuran bagi dakwah di Aceh ini apabila anak muda dan orang tuanya sahabat. Nah, jadi bagaimana pendapat Ustaz ataupun bisa terjawab keresahan-keresahan kami ini Ustaz tentang bagaimana opini bersatunya opini antara anak muda dan orang tua tentang dakwah. Anak muda mempunyai cara sendiri, tapi orang tua juga mempunyai pandangan sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 orang peserta pertemuan dari Institut Tolak yang meminta pendapat untuk secara hangat pengalaman dalam bersama. Kemudian dari peserta Aceh Utara juga meminta kepada kita jangan sekarang penelitian sejarah itu Yang penting konkret. masyarakat. Selanjutnya dari Sore ini anak muda dan orang tua yang untuk mengatasi perbedaan. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kira rekomendasi dari Dinas Syariah Kabupaten Kepulauan Masya Allah. ahli-ahlinya semua. Yang saya berpikir sekarang malah bagaimana saya cari uang. Jadi memang orang-orang sudah berkompeten, sudah terlibat aktif di dalam tentang sebuah salam kesan yang paling ini dalam badan saya adalah waktu itu ada pun bagaimana jadi waktu kami selalu dari situ ke minat mulai pagi itu sampai siangnya terus renungan Al-Quran itu terus ini memang ada satu ingin membuat landscape kota sebagai landscape kota itu mungkin diberikan. Tapi persoalan-persoalan yang lebih dalam di bawah masyarakat Salam itu mungkin ya sebagai tempat persinggahan mungkin dalam lalu lintas transportasi dalam itu saya tidak belum lagi mungkin kita ini perlu ada majelis-majelis lain mungkin yang perlu bicarakan dan diskusikan dan sebagainya. Intinya kita terus bersilaturahmi maunya begitu. Cuma kalau nggak ada duit ya memang susah masalah. Jadi saya berpikir malah bagaimana kalau kita punya duit terus bisa bertemu, bisa saling berbagi dan sebagainya untuk mengetahui persoalan saling support. Terutama bagi berbagi bertakwa dan beramal ala ismi wal udwan. Artinya untuk saling untuk membagi kebaikan. Saya kira itu yang mungkin yang terus kita perlu bicarakan juga untuk sebelum salam misalnya sedikit. Saya ingin memperluas garis batas kita memang sampai akses kita karena waktu kita melewati dari sebuah salam itu bagus. Jadi pas ada perayaan ada orang meninggal, saya masih kurang senang. Pemandangan saya ingat waktu itu di Mayana ada yang seperti itu. Misalnya dalam cara melihat jenazahnya itu ada yang bukan seperti itu. Jadi suasana yang itu juga dari sisi kalang Aceh Tenggara itu yang suhu tubuh kita akan meningkat bagaimana gitu antara waktu kita melewati Darukuk meja-meja di besar itu kan kita nggak jadi turun kan karena babi begitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu saya lihat agak rawan untuk orang Aceh. Jadi ada shock budayanya juga. Jadi kalau Aceh kayak saya menulis tentang keterasinan
kita cuma bersikap defensif di perbatasan, kita cuma ingin menjaga perbatasan kita, itu saya kira juga bukan prinsip defensif yang mana, defensif penjagaan mana. Kita harus bisa akses ke dalam. Jadi kan saya pikir kalau mereka berani kemarin saya ambil pulau, bukan namanya itu pulau tidak berkomunik misalnya. Saya mau bukan dengan daratan yang berkomunik ini. Gitu. Ada kalau diberikan si Bolga, jadi si Bolga masuk administrasi Aceh, kemudian sampai materi Natal, paling tidak masuk administrasi Aceh. Itulah wilayah Aceh. Dulunya kalau kita dari garis perbatasan yang diberikan oleh Sultan Mansur, rahimahullah, yang makan beliau itu, maka urusan orang Aceh itu akan lebih besar ke atas yang kita perang di laut itu sebelum Belanda menyerang Aceh. Itu sudah dua perang sebelumnya, perang di Nias dan sebagainya. Maka ada kumpulan perang dalam satu jadatan, makanya mereka satu kumpulan begitu baru, kumpulan baru, kemudian mereka mencapai baru kumpulan perang. Jadi itu daerah-daerah yang sudah dipertahankan dengan darah, air mata orang-orang Aceh. Kenapa? Karena itu sudah orang-orang di Nias itu, di bagian Nias apa masih Muslim, dan kemudian anak-anaknya yang kemudian menjadi ini dan sebagainya. Begitulah, artinya kita perlu perhatian besar. Maka saya kira ya kita sudah menyinggung bahwa kita sebarkan hubungi bahwa bahkan harus juga beberapa daerah perbatasan dengan kita, mereka perlu juga mendengar sudah mendengar hari-hari yang bagus. Al-Quran sangat meyakinkan. Umar radhiyallahu anhu masuk karena Islam, meluncurkan kita, adalah mereka mendapatkan juga yang seperti itu. Itulah kita. Dan kesannya untuk 10 salam saya kira memang di wilayah yang mungkin tidak jauh dengan pada Aceh, memang di Riau, Islam yang mungkin kita terbatas, itu semakin kuat. Kemudian untuk salam untuk siapa saja yang berbuat Islam sana, kawan sana. Saya pikir memang cari uangnya bagaimana cari uang dari sana, support, mendukung kegiatan-kegiatan inisiatif yang sudah dilakukan. Dan kiranya memang maunya informasinya bisa sampai terus, paling tidak untuk masyarakat, untuk masyarakat dan juga paling teman saya di sini di kepala bidang apa Pak Ustaz, di kepala bidang apa? Bidang Keluarga Agama Islam dan Tenaga. Dengan beliau juga saya berkonsultasi. Kami sebenarnya soulmate. Kalau orang Besti. ya, besti. Jadi memang dekat dan punya kebudayan yang sama, punya ini juga yang lebih dekat. Juga untuk persoalan sejarah itu memang persoalan menyampaikan sejarah, tapi ya saya kira untuk apa yang sejarah Aceh ini harus diikat dengan sejarah Rasulullah SAW, sejarah Islam harus diikat sama, karena memang sudah dibawa-bawa, sudah dicampur aduk sama Belanda. Jadi persoalan sejarah kita rumit, maka saya juga terjun ke dalam persoalan sejarah ini karena memang itu mesti diperhatikan. Jadi kolonial itu sudah melakukan banyak hal tentang sejarah Aceh. Pertama dengan mengasingkan kita dari sumber Arab. Orang tua kita bisa cari apa? Dalam khususnya sebelum abad 20, apapun tulisan yang saya cari itu semuanya dengan huruf Arab. Sangat kita diasingkan bahasa Jawi, bahasa Jawa, huruf Arabnya diasingkan, bahasanya diambil. Jadi bahasanya diambil dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Melayu. Aksaranya dibuang, ditinggalkan. Aksara Arab digunakan, sehingga bahasa Jawi tidak berkembang. Karena perkembangan berikutnya adalah ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang kemudian dikembangkan, dibuat ejaan baru, digunakan dan seterusnya. Sementara bahasa Jawi masih baku di masa lampau. Sehingga hari ini kita membaca bahasa Jawi dan kitab Jawi itu mesti ditafsirkan kembali, karena bahasanya sudah tidak lagi berkembang.
Kalau saya pikirannya dikembangkan itu mungkin akan seperti bahasa Indonesia itu juga. Dan bisa jadi ditulis dengan bahasa Arab. Jadi sebenarnya asal bukan menjadi. Ini persoalan kita adalah nanti kita diasingkan dengan orang tua kita itu. Sangat bahasa kita sudah berbeda, kita tidak bisa mengakses literatur, kita tidak bisa mengakses dokumen. Apalagi saat kita diasingkan dari bahasa Arab. Bahasa Arab bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita lagi, tapi tidak bisa membaca, melihat apa yang ditulis, apa yang dipikirkan. Jadi saya kira ini termasuk di antara dakwah, bukan dengan orang Arab atau apa, tapi supaya kita dapat mengakses tadi, supaya kita dapat masuk ke dalam warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Karena ini bercerita tentang sejarah, maka sejarah itu adalah dokumen. Dokumennya apa yang mereka baca dulu, apa yang mereka pelajari dulu. Hari ini kita tidak tahu apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka baca. Akhirnya sejarah juga hilang. Jadi dari persoalan diasingkan kita dari dokumen-dokumen itu, dari literatur yang diwarisi oleh orang-orang tua kita, sampai kemudian mereka orang-orang para orang-orang kolonial Belanda datang mengkaji sejarah Islam, mengkaji sejarah. Kalau saya katakan, tahunya banyak. Mereka tak tahu sebenarnya tentang Aceh, tentang Raja Pakuin. Dari mana cerita itu diambil kata Raja Pakuin, Raja itu. Jadi itu semua termasuk Malikus Saleh. Jadi dalam satu tulisan satu dua Malikus Saleh yang direndahkan pada itu adalah karena itu yang dibuat cerita seperti cerita Geng Arok, yang mengunggah rokok, mencuri apa sebagainya. Jadi itu yang kemudian menjadi pemimpin Islam seperti Malikus Saleh. Sementara inspirasi prasasti yang ada di Batu Islamnya justru mengungkapkan suatu hal yang sangat berbeda, yang sangat Islam. Ada al-qabr al-hasib al-nasib al-karim al-abid al-fatih. Al-abid al-fatih, saat kata al-fatih itu masuk prasasti. Ini sudah mau identitas Islam. Al-Fatih, ya seorang muka sama seperti Fatih Muhammad. Itu adalah syakhsiat Islamiyah, itu adalah tokoh Islam, orang Islam. Jadi inilah pengampuran karakter-karakter itu dalam sejarah kita yang dibentuk oleh Quran itu sangat banyak. Dan itu yang kemudian dipopulerkan oleh orang-orang kita tanpa kritik, tanpa oleh kritik. Sehingga saat kita ingin memasukkan hikayat Merahsidu, menghubungkannya dengan sirah Nabawiyah, menghubungkan dengan dari Khulafa Ar-Rasyidin, akan sulit. Bagaimana generasi Pasir dan generasi Pasir kemudian dengan Pasir Anjing. Jadi nama Pasir itu, Pasir di Aceh Utara itu berasal dari nama anjing. Hal-hal yang tidak bisa masuk akal, yang bukan masuk akal saja, ke hidung pun tak masuk. Yang disebutkan tentang sejarah. Nah inilah yang kemudian berkembang. Dan saat kita ingin menciptakan dalam versi yang berbeda, itu dikatakan yang signifikan. Persoalan sejarah, saya kira juga persoalan yang masih rumit, yang mesti kita selesaikan. Dan tapi yang tadi, yang saya kira Sirah Nabawiyah dari Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah, kemudian sahabat Rasulullah, itu yang harus banyak menjadi cerita ini. Kalau enggak ada Spiderman, Superman, apa lagi, Iron Man, anak-anak kita sudah menghafal Wonder Woman. Jadi mereka menciptakan superhero baru. Bobo-bobo. Yang fantastis sebenarnya tidak ada. Dia ada dalam kehidupannya. Tapi itu cuma istilahnya kecenderungan orang untuk mengangkat superhero. Walaupun memang ada pesan-pesan yang memang bagus di dalamnya, agar tapi itu adalah fantasi, itu tidak nyata, sehingga anak-anak kita lebih terbuat dari itu sifatnya imajinasi, fantasi yang tidak ada wujud. Adakah lebih baik? Tidak ada lebih baik untuk kita. Hal itu banyak. Halawah, tapi juga fakta. Itu bukan konfliktif. Jadi mungkin kita harus akhirnya perlu bikin untuk anak-anak itu imajinasi, mengembangkan imajinasi. Agar tapi tokoh yang realnya itu harus lebih banyak masuk daripada tokoh perimbangan. Ini semuanya sudah tokoh fiktif. Tokoh yang tidak ada yang cuma menggambarkan. Jadi peran dakwah kita juga dalam hal ini. Tokoh-tokoh Islam, apakah tokoh dasar
kita ta'awud min guru-guru kita, tapi dari syakhsiat, dari kebaikan beliau, akhlak beliau, ilmu pengetahuan beliau dan apa yang beliau kemukakan. Ulama kita perlu diceritakan apa ulama kita di sini, ulama kita sebelumnya. Itu yang lebih banyak kita harus beredar di dalam masyarakat, didengar dalam majlis pengajian dan sebagainya. Ada kata sejarah yang tadi sudah dikawalaukan oleh mereka, tapi kan orang-orang yang bercerita tentang dongeng-dongeng tadi, mereka bisa bercerita tentang masalah Talha, tentang Usama bin Zaid, tentang Abu Ubaidah. Tidak bisa berceritanya itu kita mengambil peran cerita itu, dan kemudian mungkin dalam pengajian kita akan menemukan di rumah Ibu Siti Jero, Syekh Muhammad Sama yang ternyata salah satu kakek itu hafal Quran, orang penghafal Al-Quran, dan kemudian memang nasabnya dari keluarga Ali, dari keluarga masyayikh Islam. Itu yang mungkin kita ceritakan, lebih banyak diceritakan apa yang kita dapat sejauh dia akan berhubungan dengan Islam, dengan sejarah Islam, sejarah perasaan ini seperti Khalid ya, ini seperti Usama ya, ini seperti Abu Bakar ya. Orang-orang yang dalam tampilan seperti itulah jujurannya amanah. Itu yang mungkin kita perlu bangun di dalam membuat ceramah atau dalam dakwah kita, sehingga kita jangan mementingkan isu generasi ke depan, anak-anak dan adik-adik seperti ini, dan itu merupakan bunga bangsa, kepentingan sosial depan, dan ini yang perlu kita isi. Kita tidak ada komik dan penulis komik untuk istilahnya menggambarkan bagaimana karakter Islam, Al-Malik Al-Salih, bagaimana harus sampai Al-Malik Al-Zahir, kemudian juga Sultan Adad-Din Ayat Syah, Sultan Ali Ayat Syah yang tampil sebagai pahlawan Islam. Dan ini yang kita kerja kita ke depan memberikan kerugian kepada masyarakat. Itu menyangkut dakwah dan sejarah mungkin, dan ya persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Menyangkut persoalan kelas kita ni orang tua, memang kelas itu biasa lah. Jadi diambil jalan ada. Tapi saya kira kita perlu bereksperimen, kita perlu menguji coba, dan semua tidak akan dipercayai bahwa itu akan terwujud sebelum terwujud. Saya kira dakwah kedai-kedai kopi kita, ya seperti tadi, sebenarnya dakwah itu tidak mengenal tempat yang ada di mana saja kebaikan itu bisa tumbuhkan. Artinya dengan generasi saya, tampilan saya di acara ini begini, tapi di luar bukan begini. Tapi bukan cara pendek ya. Artinya di mana kita bisa lebih dekat. Karena orang Aceh ini pandai dia kadang-kadang manipulasi. Pandai dia kamu pelasa. Dulu waktu pertama saya pulang, saya kadang-kadang kita duduk kedai kopi, kita kan perlu cerita agama. Karena orang yang di depan kita itu sangat pandai bercerita agama. Jadi panjang dia cerita. Saya kira enggak sangat ini bersinilah supaya. Jatuhnya besoknya sudah ditangkap karena sabu-sabu makan dan banyak bandit. Jadi hati-hati dia Aceh ini, orang yang berbicara Islam itu bukan semuanya orang yang alim.